Bayangkan, suatu hari orang terdekatmu tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Tubuhnya melemah, wajahnya pucat, dan dokter tak bisa menemukan penyakitnya. Atau mungkin seseorang di sekitarmu tiba-tiba menghilang begitu saja tanpa jejak. Hati-hati, bisa jadi mereka adalah korban tumbal pesugihan. Pesugihan bukan sekadar cerita mitos. Ini adalah praktik yang masih ada hingga sekarang. Orang-orang yang haus kekayaan rela menyerahkan apa saja, bahkan nyawa orang terdekat mereka demi hidup bergelimang harta. Tapi, bagaimana cara mereka melakukannya? Siapa saja yang terlibat? Dan yang paling penting, bagaimana cara kita agar tidak menjadi korban? Simak video ini sampai akhir. Halo penggemar dua alam, jumpa lagi dengan Jejak Misteri. Kali ini Jejak Misteri akan mengungkap kisah nyata, ciri-ciri orang yang terkena tumbal pesugihan, dan bagaimana cara menghindari hal tersebut. Apa itu tumbal pesugihan? Tumbal pesugihan adalah pengorbanan yang diberikan seseorang sebagai bagian dari perjanjian gaib dengan makhluk halus atau roh tertentu untuk mendapatkan kekayaan dengan cara instan. Tumbal ini bisa berupa benda, harta, atau bahkan nyawa manusia. Siapa yang biasanya melakukan pesugihan? Pesugihan biasanya dilakukan oleh pengusaha atau pedagang yang ingin usahanya berkembang pesat dalam waktu singkat. Orang yang mengalami kebangkrutan dan putus asa mencari jalan keluar. Mereka yang serakah, yang tidak puas dengan kekayaan yang dimiliki dan pewaris kekayaan keluarga, di mana kekayaan itu berasal dari perjanjian turun-temurun dengan makhluk gaib. Bagaimana cara melakukan ritual pesugihan? Biasanya orang akan pergi ke tempat-tempat khusus yang dipercaya sebagai pusat pesugihan, melakukan ritual dan membaca mantra khusus, biasanya dipandu oleh dukun atau paranormal. Menyerahkan tumbal bisa berupa barang, harta, atau nyawa manusia dalam bentuk kecelakaan misterius, sakit mendadak, atau hilang tanpa jejak. Melakukan syarat tertentu, seperti tidak boleh membicarakan asal-usul kekayaannya, atau harus melakukan ritual secara rutin. Di mana ritual pesugihan dilakukan? Banyak tempat di Indonesia yang terkenal sebagai lokasi pesugihan, antara lain Gunung Kawi, Jawa Timur, tempat pesugihan yang terkenal dengan ritual sesajen dan komunikasi dengan makhluk gaib. Alas Purwo, Jawa Timur, hutan mistis yang diyakini sebagai tempat bertemunya manusia dan jin. Pantai Selatan, Jawa dan Bali, ritual yang dikaitkan dengan penguasa gaib Nyai Roro Kidul. Gunung Kemukus, Jawa Tengah, ritual yang melibatkan praktik tak lazim demi kekayaan dan dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah, diyakini sebagai tempat pesugihan dengan tumbal anak kecil. Ciri-ciri orang yang menjadi korban tumbal pesugihan. Korban tumbal pesugihan seringkali tidak menyadari bahwa mereka sedang dikorbankan. Berikut beberapa tanda-tanda seseorang yang terkena tumbal pesugihan. 1. Tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Setelah diperiksa oleh dokter, tidak menemukan penyakitnya. Kondisi tubuh melemah perlahan seperti disedot energinya. Mengalami mimpi buruk atau melihat bayangan makhluk halus sebelum sakit. 2. Mengalami kecelakaan aneh. Hal tersebut terjadi di tempat yang tidak masuk akal. Kesaksian orang sekitar menyebutkan korban seperti digiring ke lokasi kejadian. Kendaraan atau alat yang digunakan tiba-tiba rusak tanpa sebab jelas. 3. Menghilang secara misterius. Tidak ada jejak keberadaan setelah terakhir terlihat. Orang-orang sekitar mendengar suara aneh atau melihat penampakan sebelum kepergiannya. Kadang ditemukan, tetapi dalam kondisi tidak sadarkan diri atau trauma berat. 4. Selalu merasa diawasi atau dihantui. Mereka yang menjadi tumbal pesugihan merasa ada yang mengintai, terutama saat sendirian. Melihat bayangan atau sosok hitam dalam pandangan mata sekilas. Mendengar bisikan yang memanggil namanya. 5.
perubahan perilaku drastis sebelum kejadian. Korban tumbal pesugihan tiba-tiba menjadi pendiam dan murung tanpa sebab, berbicara hal-hal aneh seperti perpisahan atau kematian, mengalami ketakutan berlebihan terhadap sesuatu yang sebelumnya biasa saja. Bagaimana cara menghindari tumbal pesugihan? Ada beberapa cara di antaranya. 1. Perkuat keyakinan dan spiritualitas. Rajin beribadah dan berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Menggunakan perlindungan spiritual seperti doa atau benda pelindung. 2. Hindari orang yang mencurigakan. Jangan terlalu percaya pada orang yang tiba-tiba baik tanpa alasan. Hindari tawaran bisnis atau kekayaan yang terlalu mudah dan tidak masuk akal. 3. Jangan menerima benda atau makanan sembarangan. Bisa jadi benda atau makanan tersebut sudah diritualkan untuk menandai korban tumbal. 4. Jangan mengunjungi tempat pesugihan tanpa persiapan. Jika ingin eksplorasi tempat angker, pastikan memiliki niat yang baik dan perlindungan spiritual. 5. Selalu waspada terhadap tanda-tanda mistis. Jika mengalami kejadian aneh atau merasa tidak nyaman di suatu tempat, segera tinggalkan. Pesugihan bukan sekadar cerita mistis. Ini adalah kenyataan yang masih ada hingga kini. Kekayaan instan selalu punya harga yang harus dibayar, dan kadang harganya adalah nyawa manusia. Jangan mudah tergiur oleh kekayaan yang datang secara tiba-tiba. Hati-hati dengan lingkungan sekitar, karena siapa saja bisa menjadi korban tanpa mereka sadari. Apakah kamu pernah mengalami kejadian aneh yang membuatmu berpikir tentang pesugihan? Ceritakan di kolom komentar. Dan jangan lupa share video ini agar lebih banyak orang yang tahu dan bisa terhindar dari bahaya tumbal pesugihan. Demikianlah kisah nyata Jejak Misteri. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk mengikuti jejak misteri berikutnya, mengungkap misteri Nusantara dengan kisah nyata yang ada. Salam dua alam.